Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili, sangat berbahaya. Yang harus didingan dulu, kemudian Prof. Husnul dan yang Dr. Badila itu harusnya menurutan sampai puncaknya beliau hingga meledak-ledak. Dan apa lagi? Udah baik, sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi. Kadang kemesraan dan ketegangan antara Jokowi dan Megawati hanyalah teater. Permainan kedua aktor tersebut sudah berlangsung lama dalam kongsi politik yang sangat kuat. Hubungan Jokowi dan Mega tidak akan retak, justru dari pilpres ke pilpres semakin solid dan diikat oleh aneka kepentingan di belakang istana, saling berbagi kue kekuasaan. Prabowo 2 kali menjadi korban persekutuan politik paling brutal oleh Jokowi dan Megawati, yakni dugaan modus pemilu curang yang sampai saat ini masih meninggalkan trauma bagi jutaan rakyat. Dan tampaknya praktik pemilu kardus itu akan kembali dimainkan. Terlebih munculnya skandal 52 juta suara fiktif, intervensi Jokowi terlibat pilpres dan sebagainya, memberi sinyal kuat kecurangan pemilu sulit dihindari. Tapi menariknya, formasi pertarungan Pilpres 2024 tidak lagi memposisikan Prabowo sebagai korban pemilu kardus. Ada 5 pasang capres-cawapres, ada 10 orang yang berlaga pada tahun 2004 dulu. Pertama adalah Ibu Megawati, Presiden incumbent yang didampingi oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, pimpinan PBNU. Yang kedua adalah Bapak Hamzahas, Wakil Presiden incumbent yang didampingi oleh Letnan Jenderal TNI Agung Gumelar. Yang ketiga, Pak Amin Rais, tokoh reformasi yang didampingi oleh Pak Siswono Yudhohusodo. Yang keempat, Jenderal Wiranto, mantan Panglima TNI. Ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol. Semakin hari, di mana-mana melontarkan agitasi, provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi. Saya ulangi, jauh dari edukasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan saya yakin kita semua yang di sini tidak menyangka, jelas saya kisah, bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini. Prabowo kini justru digembala oleh Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Di waktu yang sama, Megawati mengendalikan Jokowi sebagai petugas partai untuk memuluskan jalan bagi Ganjar. Drama politik licik itu tidak lain demi memastikan Pilpres hanya diikuti Prabowo dan Ganjar. Megawati dan Jokowi membuat kedua capres tersebut hanya berbeda label saja, yaitu Prabowo boneka istana sementara Ganjar boneka PDIP untuk amankan deal kepentingan politik oligarki. Tak heran, berbagai upaya untuk menjegal Anies terus dilakukan oleh PDIP dan Jokowi. Sebab bila Anies lolos ke gelanggang Pilpres, sangat berpotensi besar untuk menang. Terlebih kuatnya arus kesadaran kolektif rakyat yang makin progresif, mendesak perubahan. Rakyat jenuh dan menolak praktik kekuasaan berpindah pada boneka atau petugas partai berikutnya. Ya, Sobat RH sekalian ya,
mantan Menko Polkam yang didampingi oleh Bapak Solahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur. Itu kaliber berat semua. Senior-senior saya lebih dikenal oleh rakyat, ke-8 tokoh itu. Yang kelima baru saya dengan Pak Yusuf Kalla. Dari sisi itu sebetulnya pantas kalau dulu awalnya banyak yang tidak percaya kalau saya bisa memenangkan pemilihan presiden waktu itu. Dalam pikiran kita, karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab. Faisal Assegaf sebut SBY restui Jenderal Bintang 4 ini jadi cawapres Anies. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, teka-teki bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan belum juga terjawab. Sebelumnya, nama Zanuba Arifah Hafsah atau Yeni Wahid menguat. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu dilirik Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan. Belakangan tersiar rumor bahwa sebagian besar elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat happy bila Anies dan Gatot Nurmantio bersinergi maju Pilpres. Hal ini diungkapkan Faisal Assegaf, pegiat media sosial dan seorang kritikus. Lewat cuitannya di Twitter, Faisal menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju Gatot jadi bakal cawapres Anies. Jika rumor itu benar, tentu sangat elok, mengingat duet Anies Gatot semakin kencang disuarakan. Kedua tokoh punya visi dan tekad memajukan hidup rakyat. Ungkapnya dikutip pada Sabtu 8 Juli 2023. Ia mengatakan, demi rakyat dan perubahan, tentu sikap legowo SBY sangat diharapkan. Terlebih, AHY masih sangat muda dan punya peluang besar di masa depan. Sikap tulus demi memenangkan aspirasi rakyat meski dikedepankan. Dengan cara itu, SBY dan Demokrat akan dikenang dan dihormati rakyat, katanya. Beberapa hari lalu, 170 purnawirawan TNI beri dukungan pada Anies Baswedan. Deklarasi itu muncul seminggu setelah pidato Gatot Nurmantio melempar kritikan keras pada rezim Jokowi. Diklaim Faisal Assegaf, akar rumput makin masif, rakyat bergerak suarakan perubahan. Sejumlah desa di Jawa Tengah dan Jawa Barat bersatu usung tema 100% dukung Anies.